Ya, Aplikasi eta aya di Pokmahan. nggak tahu tah, cobain weh. Top itu jangan terlalu ribut gitu. Yang ngumpul aya dari IG ya. Siap. Gumilar, Kang Gumilar, assalamualaikum. Selamat malam Kang Gumilar, terima kasih sudah nonton. Bentar ya, ini lagi siap-siap dulu. Eh, Selamat malam teman-teman. Hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua untuk ngobrolin soal Linux. Apa itu Linux? Nanti kita ngobrol. Sebetulnya hostnya ini ada nih, harusnya Pak Bisma. Tapi kita tunggu dulu Pak Bisma bergabung. Ya, sebelumnya ini sambil ngecek juga koneksinya, terus mantau-mantau juga kondisi jaringan. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan tidak ada hal yang mengganggu, terutama di lingkungan sekitar saya. Ini biasanya suka ada tiba-tiba suara apa, misalkan ada yang jatuh apa gitu. Maklumlah rumahnya segini-gininya sempit, jadi masih duk-duk gitu. Assalamualaikum, selamat malam Kang Medi. Nah, siap Pak Bisma. Oke. Siap Pak. Assalamualaikum Pak. Gimana? Ya, Gimana nih? baru ada dua. Nah, ini ada Pak Iya nggak Medi apa-apa nih. lah. Ya, siap Pak. Ya kira-kira buka dulu ya. Siap Pak, silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah teman-teman yang sudah mau bergabung dan menyaksikan bincang-bincang tentang tema kita yaitu Linux pada malam ini. Bersama dengan saya itu ada Pak Oki, ya tentu Anda sudah kenal semua siapa Pak Oki itu. Cuman untuk biografinya sedikit ya, background story-nya dikit. Pak Oki, silahkan bisa diceritakan sedikit tentang Bapak gitu. Siap, terima kasih Pak. Sebetulnya sebenarnya minta maaf dulu nih. Ada yang lebih kompeten sebetulnya untuk ngobrol seperti ini, bukan saya sebetulnya. Saya ini pengetahuannya juga masih belajar sebetulnya tentang Linux ini, tapi memang tidak apa-apalah kita sharing aja ya. Jadi saya di sini bukan berarti lebih tahu, hanya ingin sharing aja, berbagi sedikit. Saya saat ini bekerja di salah satu kampus, sebutin aja Pak kampusnya ya Pak, kampus Desa Subang. Kebetulan memang saya megang IT-nya, megang servernya. Saya juga salah satu mantan pengguna Windows yang sekarang jadi pengguna Linux gitu. Ya. Jadi sebetulnya Linux itu memang menarik sih. Sebetulnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebetulnya mereka saat ini sebetulnya sudah menggunakan Linux gitu. Seperti Bapak misalkan sekarang saya nanya nih ke Pak Bisma sekarang menggunakan Linux enggak? Belum. Belum. Nah, tapi handphone Bapak pakai apa? Android ya? Atau Iya. Apple? Pakai Android. Nah, kalau sebetulnya semua pengguna handphone Android itu secara tidak langsung sebetulnya dia itu adalah pengguna Linux karena Android itu sistem operasinya itu menggunakan Linux gitu sebetulnya Pak. Oke. Ini pengetahuan baru nih. Tapi tunggu dulu. SITA itu kepandekan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja ya Oh kan? iya. Oh iya betul. Oke. Agak lebih dalam lagi nih. Pak Oki kan sekarang posisinya sebagai IT di STI Sutatmaja.
ya, betul Pak. Nah, kapan sih, sejak kapan itu ketertarikan Pak Oki kepada bidang teknologi Oh, ini? ya, sebetulnya ketertarikan saya terhadap bidang teknologi itu udah lama ya, sejak saya kecil waktu masih komputer menggunakan sistem operasi DOS. Mungkin tidak banyak yang tahu ya, bagi Jangan orang yang lahirnya ya tahun 2000-an gitu, ketahuan, tahun 2000. Ya, ketahuan tuanya ketahuan. ya kita. Ya, kalau kita kalau teman-teman yang baru lahir di tahun 2000-an mungkin sistem operasi DOS itu Nggak bakal tidak banyak ngerti. yang tahu gitu karena mereka sudah tahunya Windows. Nah, sejak saya mengenal DOS itu sekitar tahun 90-an lah ya, 90 mungkin sebelum 92-an lah, 91-an lah. Nah, itu saya Hmm. tertarik dengan komputer, dengan teknologi, di situ ada main game. Nah, kebanyakan teman-teman yang menyukai komputer yang saya ajakin dulunya awalnya menyukainya game dulu. Jadi mereka itu langsung mengenal tertarik terhadap komputer itu karena ada gamenya gitu. Nah, itu sejak Halo saat itu Nur. saya mulai bergabung belajar, sorry, mulai Hmm. belajar eh, mulai belajar komputer, terus ada lebih lebih detailnya itu sekitar tahun 95 94-an 95 lah ya, saya belajar komputer. Nah, Hmm. dari sejak saat itu saya semakin tertarik dengan teknologi, terutama sekarang kan banyak seperti gadget gitu ya, HP, tablet dan sebagainya. Gitu mungkin Pak sejak. Oke, jadi secara nggak langsung Pak Oki sejak sejak sangat muda ya sudah menetapkan bahwa teknologi nih akan menjadi bidang saya gitu. Sebetulnya tidak terbayang mau jadi bidang saya sih sebetulnya. Hanya ternyata dari beberapa pekerjaan yang saya lakukan, baik itu yang formal dan informal, itu selalu ada hubungannya dengan teknologi gitu kan. Ternyata itu telah menyesatkan dalam tanda kutip saya ke bidang teknologi gitu. Iya, iya. Pernah nggak sih nggak terlalu suka gitu sama teknologi bidang yang kalau Gimana Pak? pernah nggak kan teknologi itu menjadi suatu bidang yang Pak Ya, Oki cintai. Pernah nggak ada ya. perasaan wah nggak terlalu suka nih sama teknologi atau gimana gitu? Oh, sebetulnya kan saya lebih spesifik sukanya itu teknologinya justru teknologi yang lebih ke yang digunakan sehari-hari ya, seperti teknologi Hmm. HP, gadget dan sebagainya. Kalau teknologi-teknologi yang lebih rumit mungkin saya juga tidak begitu suka karena tidak begitu mengerti juga karena background saya memang bukan di dunia itu sebetulnya. Dan Hanya mahal bos. kebetulan, ya, kalau kalau sekarang saya kira hampir banyak orang, bahkan ada anak-anak yang masih sekolah gitu, maksudnya di usia sekolah dasar sudah lebih paham teknologi gadget dan sebagainya daripada kita gitu sebetulnya saat ini. Karena mereka memang mengikuti dan mungkin juga difasilitasi oleh orang tuanya gitu. Kalau saya Hmm. itu lebih menyukainya lebih ke gadget sih, tapi kalau teknologi yang spesifik misalkan teknologi bagaimana cara eh, alat-alat untuk misalkan penggunaan dalam bidang kedokteran dan sebagainya, saya juga itu tidak begitu suka karena tidak memahami soalnya gitu dan tidak saya gunakan sehari-hari, jadi tidak bisa diaplikasikan. Kalau handphone kan bisa diaplikasikan, handphone, tablet, Ya komputer betul. ya. Oke, oke. Kita sekarang agak sedikit masuk ke materi nih. Sebetulnya Siap. menurut Pak Oki operating system itu apa sih gitu? Oh ya, operating system atau sistem operasi itu adalah sebuah program yang mengatur jalannya sebuah komputer. Nah, si komputernya sendiri ini tidak dibatasi dengan komputer desktop atau laptop yang kita kenal seperti sekarang ya sebetulnya. Jadi yang namanya komputer itu kan sekarang sudah sangat luas, bahkan jam tangan pun sekarang sudah bisa merupakan sebuah komputer. Dan secara harfiah itu memang komputer itu kan alat untuk menghitung, to compute. Jadi apapun yang digunakan untuk menghitung sebetulnya itu komputer, termasuk penggaris Hmm. sekalipun. Hanya penggaris itu kan komputernya komputer analog, jadi dia dioperasikan tidak menggunakan listrik. Jadi eh, komputer itu ada dua dibagi lagi. Nah, salah satunya ada komputer analog sama komputer digital. Nah, komputer analog itu adalah komputer yang dioperasikan tidak menggunakan listrik. Nah, otomatis komputer analog ini tidak memiliki operating system. Yang memiliki operating system itu adalah komputer yang
digital. Jadi komputer digital itu dia membutuhkan sebuah sistem atau sebuah aplikasi atau program yang digunakan untuk mengatur jalannya komputer tersebut. Nah, komputer-komputer itu bisa dibagi misalkan seperti laptop, desktop PC, jam tangan pintar, ponsel pintar atau smartphone itu memiliki yang namanya operating system gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan operating system itu tadi. Jadi program yang mengatur jalannya sebuah komputer gitu, Pak. Mungkin begitu, Berarti Pak. penting banget ya, apa operating system ini dalam suatu kinerja Iya, komputer atau iya laptop. ya sangat penting karena dalam sebuah yang namanya electronic data processing atau yang dikenal dengan nama EDP dalam teori komputer itu ada yang namanya electronic data processing. Ada 3 unsur yang harus terlibat dalam sebuah EDP. Nah, 3 unsur itu salah satunya itu adalah user usernya, pengguna atau brainware, ada operating systemnya atau softwarenya, dan ada hardware. Nah, saya ada teori baru yang bukan saya ciptakan sih sebenarnya, cuma saya berpikir bahwa sebetulnya ada satu lagi yang harus diperlukan dalam sebuah EDP itu, yaitu adalah electricity atau listrik atau tenaga gitu. Karena ketiga unsur tadi, hardware, software, brainware, itu tidak akan bisa jalan kalau tanpa adanya listrik gitu. Nah, mungkin itu Gitu. bisa dijadikan unsur baru yang bukan unsur baru, sebenarnya unsur yang tidak sempat tersebutkan, tapi semoga saya keliru sih. Tapi kalau saya pikir-pikir, kalau tidak ada listrik ya juga, walaupun memang misalkan laptop tahu tidak ada baterainya juga nggak bisa jalan dia. Nah, jadi penting sekali, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, operating system itu penting sekali karena dalam sebuah EDP atau electronic data processing harus ada 3 unsur tadi minimalnya, ada brainware, software, dan hardware. Nah, softwarenya ini adalah termasuk dalam operating system ini termasuk ke dalam software gitu kira-kira, Pak. Jadi ibaratnya otaknya ya yang yang Uh, menginginkan aplikasi-aplikasi yang lain ya, jalan gitu. ya kalau diibaratkan otak bukan juga sih, soalnya kalau software itu lebih ke jiwanya ya, saya kira lebih ke jiwanya kalau Seri software itu. Ya, lebih ke jiwanya. Kalau otak dosisnya apa? itu prosesor, soalnya kalau otak itu penggambarannya prosesor. Kalau kalau Oke. software itu lebih ke jiwanya kayaknya, karena dia Oh, tidak kasat mata sebenarnya. Kalau software itu kelihatan digunakan tapi dia tidak bisa disentuh kan, hanya bisa terlihat, hanya bisa digunakan, tapi ketika disentuh bendanya itu tidak ada gitu. Kalau software itu, kalau hardware kan jelas ada gitu ya. Gitu kira-kira, Pak. keren. Oke, oke. Terus berlanjut nih. Kalau Ya. sekarang open source itu apa itu? Oh, Apa yang open dimaksud source. dengan open source? Oh, open source. Jadi sebetulnya begini, Pak. Open source itu, nah karena kita sekarang sebetulnya ngobrolin Linux, nah Linux itu tidak lepas dari open source, di mana open source itu adalah sistem yang sifatnya terbuka. Dan terbuka di sini berarti dia sifatnya itu tidak disembunyikan oleh si pembuatnya. Jadi semua orang yang memiliki kemampuan untuk mengedit atau memodifikasi sebuah sistem operasi tersebut bisa apa namanya membuka program tersebut untuk dimodifikasi lagi gitu. Sementara kalau sistem operasi proprietary seperti Windows dan Mac OS itu kan tertutup sistem operasinya. Dia hanya orang-orang Apple misalkan untuk Mac OS dan orang-orang Microsoft untuk Windows yang bisa membukanya. Nah, sebetulnya kita bisa juga membuka kedua sistem operasi tersebut, tapi itu melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh kedua program yang tadi. Nah, sementara kalau open source itu sifatnya terbuka, jadi kita semua bebas untuk memodifikasi gitu. Jadi sifatnya terbuka. Nah, tetapi ngomong-ngomong, walaupun kita bisa membuka, saya sendiri nih, saya secara pribadi tidak bisa itu mengedit karena kemampuan saya yang terbatas masalahnya. Bukan Oh, ya, iya karena ya. walaupun memang dia sifatnya terbuka, tapi kalau saya orang yang tidak bisa ngoprek ya hanya menggunakannya saja seperti saya ya tidak, tetapi tetap saya dapat keuntungan di mana yang namanya open source itu dia sifatnya free license. Jadi tidak ada lisensi yang mengikat gitu. Jadi Kenapa dia itu? sifatnya karena dia memiliki sifatnya public license, general public license. Jadi di mana kalau sistem operasi yang dua tadi saya sebutkan itu memiliki copyright, yang ini sifatnya copyleft. Jadi tidak copyright tapi copyleft, jadi boleh digunakan, boleh disebarkan gitu. Oh iya.
Jadi kayak CSR ya gitu. Apa Boleh cuma dibilang CSR lah. Tapi gini sih jadi penggambaran yang sederhananya seperti ini sih kalau open source, kalau menurut saya yang namanya free license, sorry saya ulangi lagi, yang namanya free license itu menariknya begini Pak. Misalkan saya punya dua orang teman, nah dua orang teman ini salah satunya itu dekat sekali, sahabat lah, yang satunya itu tidak begitu dekat, bahkan cenderung mengenal tapi tidak dekat gitu. Nah, kalau kita punya sistem operasi yang namanya sifatnya tadi free license, nah, atau saya jelaskan di sini Linux, sistem operasi Linux, ketika saya ingin memberikan sistem operasi itu ke teman saya yang sahabat tadi, boleh saya memberikan cuma-cuma begitu aja. Tetapi ketika saya mau memberikan lagi ke satu teman yang tidak begitu saya kenal, saya ingin memberikan tapi pengen digantiin dong biaya downloadnya misalkan. Nah, saya coba hmm, tawarkan dua downloadnya misalkan ganti aja lah biar download berapa misalkan ini ya 20.000 misalkan ya hmm, tidak apa-apa. Nah kalau di sistem operasi yang proprietary tadi yang kayak Windows dan Apple itu tidak boleh. Jangankan kita hmm, memberikan apa, jangankan menjual lagi, memberikan saja, mengkopikan saja kita tidak boleh karena kalau dibaca di awalnya itu ada end user license agreement yang namanya EULA-nya itu di EULA itu tertulis di situ sangat jelas ketika mendistribusikan, merubah, memodifikasi itu dilarang dan itu menyalahi hukum dia gitu, hukum yang telah hmm, dibuat oleh kedua sistem operasi tadi. Nah di Linux itu bebas, tidak apa-apa gitu Pak, maksudnya gitu. hmm, hmm, Open source itu menariknya begitu, walaupun kita tidak bisa memodifikasinya, tetapi kita bisa bagi-bagi lagi, kita bisa ngasihin ke orang, kita bisa menggunakan dengan bebas tanpa harus ada lisensi gitu kan. Menariknya open source hmm. yang free license itu gitu. Ya, Itu kira-kira Pak. bisa nggak di apa eh, disimpulkan bahwa Linux ini muncul karena dalam kutip sebagai bentuk perlawanan terhadap dua sistem yang sudah berbayar gitu. Kalau saya lihat dari sejarahnya itu Linux itu kan sebetulnya dibuatnya itu oleh seorang eh, berkebangsaan Finland apa Linus Torvald itu Finlandia ya, dia itu bikin pada tahun 91 itu hanya ingin melihat sebetulnya awalnya dibikin itu sebagai bukan perlawanan sih, jadi dia ingin eh, membuat sistem operasi yang simple yang bisa diutak-atik dan tidak apa namanya tidak terpaku eh, oleh aturan yang itu ya tadi boleh jadi mungkin ya dia mau lawan tapi dia awalnya itu hanya iseng gitu. Jadi tidak tidak untuk ada kepikiran untuk menjual atau misalkan hanya hobinya saja gitu dia bikin. Bahkan dulu kernelnya atau inti dari programnya itu bersifat sangat kecil gitu, sifat apa sangat kecil sekali sampai hanya bisa disimpan dalam disket, tidak terlalu besar seperti OS-OS yang sekarang gitu. Tapi dia bisa gitu. Hmm. Nah, tetapi pada perkembangannya ada lagi yang namanya GNU. Nah, GNU itu lupa singkatannya itu GNU Not Unix. Nah, GNU Not Unix memang singkatannya rada-rada absurd ya. GNU itu kan singkatan, nah, tapi dia singkatnya itu GNU Not Unix gitu. Nah, itu yang ada lagi itu. Nah, kalau itu memang benar-benar perlawanan terhadap OS yang ada saat ini. Nah, itu dikembangkannya bukan oleh Linus Torvalds tapi oleh Richard Stallman. Nah, si Richard Stallman ini yang selalu aktif ngomongin soal open source, ngomong free license dan copyleft dan sebagainya gitu. Itu Oh, Pak. Jadi jadi yang ada open source garis keras, ada lagi yang gitu ya. Ada lagi yang dia kalem. betul. Ya, ya yang dulu lagi kalem ya dan pada perkembangannya Linux saat ini itu tidak semuanya free license gitu. Jadi Hmm. Linuxnya itu sendiri kan kernel ya. Linuxnya itu sendiri adalah program inti. Nah, program intinya ini dikembangkan oleh Linus Torvald. Nah, Linus Torvald ini nge-share si program open source-nya itu untuk dikembangkan oleh yang namanya itu distribusi. Distro-distro ini yang mengembangkan Linux, tipe-tipe dari Linux ini menjadi sistem operasi yang ada yang open source, ada yang non open source juga, ada yang free Hmm. license dan ada yang tidak free license juga gitu. Jadi
kernelnya sendiri open source. Kernelnya itu jadi intinya ya. Kalau dalam Hmm, bahasa Inggris kernel itu apa ya? Inti dari biji ya. Jadi nah iya. intinya sendiri adalah open source gitu. Nah, Tapi tetapi jadi ada dikembangkannya yang oleh berbayar, distro-distro. ada yang enggak ya? Oh Nah, ada gitu. yang pada perkembangannya begitu. Tetapi Hmm. untuk Linux kernelnya sendiri adalah open source sifatnya gitu. Oke, Gitu, sebelum Pak. Kira-kira. sebelum lanjut nih, saya ingin berterima kasih kepada 3 juta penonton yang sudah 3 orang Oh, sih, yang ya, sudah 3 menonton juta penontonnya. Aduh, 3 juta penonton yang sudah menonton ya, live ini. bergabung ya. Ya, teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ya, karena kita udah menyinggung sedikit tentang Linux tadi, udah masuk sebetulnya ke Linuxnya gitu. Ya, Terus ya, ya. uh, uh, positif keunggulannya Linux ini dibanding yang lain apa gitu? Oke. Sebetulnya tidak ada program yang benar-benar sempurna ya, tidak ada program yang 100% sempurna. Nah, tapi ada beberapa yang menurut saya menarik dari Linux itu adalah pertama dia tadi open source dan free license. Terus yang keduanya, nah yang ini yang alasan saya kenapa saya menggunakan Linux itu adalah dia bebas antivirus gitu, bebas virus. Jadi dia tidak pernah Hmm. mengenal yang namanya virus kalau di Linux itu. Nah, di Linux itu tidak ada yang namanya virus, jadi karena semua virus yang ada di dunia ini sebetulnya nggak semua sih, kebanyakan virus yang ada di dunia itu ditujukan untuk sistem operasi Windows. Tidak ada yang ditujukan spesifik untuk sistem operasi tertentu. Ada memang tapi sedikit gitu. Nah, tapi kebanyakan itu Windows karena memang Windows yang paling laku. Jadi nah menariknya di Linux itu hampir tidak ada virus, jadi saya lebih suka menggunakan Linux karena tidak pernah ada masalah ketika menggunakan komputer gitu. Kalau menggunakan sistem operasi Windows, baru kita masukin USB, flash disk, itu langsung ada virus. Terus misalkan baru kita ngedownload aplikasi apa, misalkan dari situs yang tidak terverifikasi, biasanya virus suka ikutan masuk. Nah, kalau di Linux itu tidak ada, gitu, tidak ada seperti itu. Ada mungkin tapi sangat sedikit sekali. Jadi aman lah, cenderung relatif lebih aman gitu untuk virus. Itu yang menurut saya Jadi menarik dari dari Linux dan sisi kemudian security-nya ya, dari sisi keamanannya ya, dari sisi keamanannya ya, Ki, ya, apa milih? ya dari sisi keamanan virus ya, tetapi dari sisi keamanan security untuk pembobolan dari keamanan itu memang tidak 100% aman karena tidak ada sistem yang sebetulnya tidak ada sistem yang 100% aman, tapi setidaknya dengan Linux itu ada beberapa proses, ada beberapa cara yang harus dilakukan sehingga agak lebih panjang lah prosesnya gitu kalau mau ke Linux. Nah, dan menariknya itu di Linux begini, karena dia punya yang namanya komunitas Linux. Nah, di komunitas itu biasanya saling bantu-membantu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Misalkan ada sistem operasi atau distro yang memang ketahuan ada bugnya atau ada kekurangannya. Nah, sama tim atau sama apa namanya komunitas ini dibantuin untuk dibenerin. Gitu. Kira-kira seperti itu menariknya di Linux tuh. Ada banyak orang Kalau yang dari willing sisi, to help untuk membantuin. Kenapa Pak? kalau dari sisi user friendly-nya, penggunaannya gitu. Begini Pak. Ya, jika kita mundur ke 5 tahun jangan 5 tahun, kalau 5 tahun terlalu dekat ya, sebetulnya sekitar 10 tahun ke belakang atau 15 tahun ke belakang, Linux memang mungkin dianggap masih terlalu rumit ya, karena dia kebanyakan interface-nya menggunakan teks atau menggunakan huruf, sama seperti kita waktu pertama kali belajar DOS. Nah, tetapi dalam perkembangannya sekarang, Linux itu sudah banyak berubah sekali, sehingga lebih user friendly, karena dia sudah menggunakan antarmuka atau tampilan menggunakan GUI atau graphic user interface. Jadi dengan menggunakan gambar sama seperti Windows, sama seperti Mac OS gitu. Jadi lebih mudah untuk digunakan. Bahkan anak kecil sekalipun bisa menggunakan. Nah, jadi menariknya Linux itu yang saat ini banyak beredar itu sudah menggunakan tampilan yang umum. Jadi sangat bisa dipahami oleh semua orang atau istilahnya tadi user friendly gitu Pak. Oke, jadi nggak terlalu rumit-rumit lagi ya. Harus Ya, nggak tahu coding dan segala macam.
Ya, jadi nggak usah harus tahu coding, gampang bisa diklik aja gitu, tinggal klik pakai mouse sama dengan Windows dan Mac. Itu kira-kira Pak. Oke. Oke, kalau gitu ada tips and trik kalau mau pakai Linux gitu, Ya pakai. ada tips sedikit nih, kalau tips di Linux itu kita bisa menariknya itu kita bisa menggunakan Linux tanpa harus menginstal Linux itu ke komputer kita. Nah, caranya kita tinggal mendownload sistem operasi Linux itu dari salah satu distro yang ada. Biasanya saya melihatnya di distrowatch.com, www.distrowatch.com. Nah, dari distrowatch.com itu kita bisa milih Linux mana yang lagi hit nih bulan ini. Nah, 5 atau 6 bulan ke belakang itu Linux Mint masih 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 merajai ya di urutan pertama, tapi belakangan sekarang MX Linux jadi lebih menarik digunakan dan dia berada di posisi pertama. Nah, kita bisa menggunakan Linux itu tanpa harus menginstal terlebih dahulu, hanya tinggal memasukkan ke dalam flash disk. Nah, untuk saat ini ada banyak resource lah untuk bagaimana cara menggunakan Linux, bagaimana cara memasukkan Linux ke dalam flash disk. Di YouTube juga ada. Nanti kita tinggal bisa memasukkan Linux tersebut ke dalam komputer kita tanpa harus menginstalnya ke hard disk secara permanen. Jadi dicoba dulu. Sekiranya enak, dilanjutkan diinstal. Kalau misalkan nggak enak, ganti lagi cari Linux yang lain. Saya biasanya Hmm, begitu. Dulu awal-awal berkenalan dengan Linux, saya cobain dulu semuanya, mana yang enak, mana yang pas. Dan ternyata bukannya promosi, di saat ini yang enak itu MX Linux menurut saya. Karena udah lengkap semuanya ada. Office-nya ada, untuk grafisnya ada, untuk browsingnya ada, untuk kerja ngoding, kalau yang suka ngoding itu ada toolnya sudah siap, walaupun kita juga bisa menambahkan lagi atau menguranginya lagi, dan gamenya juga ada game, itu gamenya sudah masuk di dalamnya, beberapa distro sudah lengkap, tapi ada juga distro yang minimalis sekali gitu. Jadi tipsnya itu ya silahkan coba Linux di satu-satu mana yang pas, kalau yang cocok itu gitu yang digunakan, itu kira-kira Pak. oke, ada pertanyaan juga nih dari Ibu Istovanisa, Vanessa, Ibu Oh iya. Vanessa. Dia menanyakan kenapa orang awam selalu pakai Windows, Walkie. Ya, menggunakan Windows ya. Oke. Saya tidak tahu. Sekarang pertanyaannya begini saja. Kenapa kita menggunakan Windows? Karena Windows itu memang lebih populer, saya kira. Lebih awal, lebih dulu populer. Windows itu kan dibuat itu Microsoft itu berdiri tahun 75 ya, 1975. Kalau nggak salah sekitar 1974, 1975. Di mana Windows itu lebih dulu muncul dibanding Linux. Nah, Linux-nya ini sendiri baru muncul, itu kan baru diciptakan oleh Linus Torvalds dalam bentuk yang sangat sederhana sekali, dalam bentuk teks itu tahun 1991. Berarti selisihnya berapa tahun tuh? Nah, jadi orang lebih banyak menyukai Windows daripada Linux karena memang Windows lebih awal Hmm. dirilis ke pasarannya. Tapi belakangan banyak para pengembang Linux yang sudah menggunakan eh, sudah menggunakan Linux sebagai sistem operasi sehari-hari, tapi memang ini bukan orang, maksudnya orangnya itu tertentu ya, jadi niche market saat itu mungkin, nah dikembangkan, akhirnya jadilah seperti yang Linux seperti sekarang, jadi lebih user friendly. Nah gitu, jadi mungkin karena popularitasnya Oke, juga, terus karena penggunanya juga, sekarang gitu kira-kira mungkin. ya betul. Jadi ada karena faktor senioritas ya, Indo lebih senior Ya, daripada Linux. ya betul, senioritas betul. Itu walaupun yang laku belum tentu bagus sih sebetulnya ya. Sebetulnya begitu kan, sebetulnya Betul. kadangkala yang laku belum tentu bagus, tetapi karena yang laku itu memang yang digemarinya yang itu ya, masyarakat pasti lebih memilih itu karena jadi lebih standar. Ketika pakai Linux di lingkungan saya nggak banyak yang pakai Linux, tapi alhamdulillah saya kan juga sama, sebetulnya di lingkungan saya tidak banyak yang menggunakan Linux. Saya bisa melihat hanya 1-2 orang lah yang menggunakan Linux itu. Tapi saya tidak mempunyai kendala ketika harus berhadapan dengan file Windows karena semua file Windows, semua aplikasi yang dari Windows itu bisa dibaca oleh Linux, terutama yang Office. Apalagi jika pekerjaan Oke, kita atau kegiatan kita dengan komputer hanya online atau mengetik saja, pakai Linux itu sudah sangat aman gitu. Itu hmm, kira-kira Pak. siap. Nah, sekarang kan
Ya, kan sekarang kan di rumah aja nih masa pandemi. Ya, ya Nah, betul Pak. keuntungannya pakai Linux apa dibanding yang lain gitu? Eh, Kemarin kalau lihat saya dari kasus teman-teman ketika harus mengumpulkan file yang dikecilin ya, dikecilkan, itu kan mereka harus ngebuka pakai file yang namanya WinRAR. Sementara WinRAR Hmm, itu sifatnya tidak free ya, tapi dia memang hmm, eh, ada versi pro-nya, free tapi ada versi pro-nya. Atau misalkan eh, ketika saya harus ngedownload pakai aplikasi teman-teman di Windows kan ada yang namanya Internet Download Manager. Nah, ada beberapa kali pertanyaan dari saya, dari beberapa teman saya yang bilang kalau ketika mau digunakan IDM-nya itu mati atau habis masa itunya apa kode itunya apa namanya cracknya. Nah hmm, di Linux ya di Linux itu saya menarik ketika saya harus bekerja dari rumah dan tidak ada apa namanya tidak harus terikat dengan yang tadi itu yang harus bayar atau aplikasi karena di Linux itu udah semuanya sudah ada. Jadi hmm. untuk ngebikin PDF ada langsung tidak harus ngedownload terus misalkan untuk download file juga sudah ada free download manager itu udah ada yang free-nya atau saya pakai you download manager itu ada terus juga untuk aplikasi Office ngebuka Office kemarin juga ketika ada apa saya harus ngawas online dari jarak jauh dan harus bikin dokumen tertentu itu harus pakai tool-tool tambahan di Linux itu sudah ada semuanya jadi saya tidak harus nginsalin lagi yang saya rasakan sih itu nah itu saya biar sebutin aja saya pakai MX Linux gitu jadi MX Linux itu udah ada semuanya gitu kira-kira siap Jadi paket lengkap ya. ya Oke, paket lengkap betul terakhir, eh, apakah ada pesan untuk para pengguna Linux gitu? Bagi untuk orang para yang apa baru, oh bagi baru orang yang pengguna baru Linux pakai, ya ada sebetulnya kan pesan. iya, ada pepatah pepatah klasik, pepatah lama yang sering kita dengar. Sebetulnya ini udah lama sekali. Mungkin anak kecil atau orang-orang itu juga ada udah tahu pepatah tak kenal maka kata sayang itu klasik sekali ya pepatahnya ya. Tak kenal maka kata sayang. Nah, jadi harus kenal dulu sih sebetulnya dengan Linux. Jadi coba deh mengenal Linux dulu, jangan takut dulu. Wah, Linux takut susah, takut nggak bisa, takut begini. Nah, justru kenapa saya pakai Linux itu karena kemudahannya itu Linux itu tidak ada virus. Terus si komputernya tidak harus yang apa namanya tidak harus yang spek tinggi. Komputernya itu hanya dengan RAM 1 GB aja bisa jalan. Harddisknya juga tidak mesti harus besar. Karena di Linux itu satu sistem operasi di dalamnya sudah ada semua sistem operasi yang apa aplikasi yang dibutuhkan. Jadi menarik saya kira pakai Linux itu. Jadi cobalah kenali dulu Linux, coba dulu belajar. Untuk saat ini ada banyak sumber untuk belajar Linux di YouTube, di website atau boleh bisa juga misalkan di ngejapri saya misalkan via via IG atau via apa namanya via DM gitu kalau mau nanya-nanya Linux apa untuk kebutuhan apa boleh nanti bisa tanya-tanya nanti bisa saya arahkan mending pakai ini terus spek komputer seperti itu yang digunakan itu juga bisa menggunakan spek komputer yang rendah karena ada banyak sistem operasi Linux yang ditujukan untuk bermacam-macam spesifikasi komputer gitu. Saya juga dulu pakai komputer yang RAM 2 GB kalau di Windows itu agak berat ya, tapi kalau pakai Linux itu sangat lancar sekali. Itu yang saya rasakan. Itu kira-kira Pak. Jadi kenali dulu gitu. Oke, Eh, mungkin itu yang terakhir ya Pak. Tapi sebelum ditutup, izinkan saya berterima kasih kepada sekali lagi kepada semua yang telah Ya, mengikuti tonton. ya, Dan terima kasih atas pertanyaannya, sangat sangat berguna. Jadi menambah interaksi kita. Juga saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak betul. bagus. Ya, Tuh. ya. Sama saya juga kira-kira mohon maaf jika ada kesalahan. Itu dari saya. Maaf juga ini kayaknya koneksi juga kurang begitu lancar nih. Maklum pakai Yang kuota. Ya, apa? siapa? Mungkin itu Ya. ya. Kayak kamu closing speech kan? Mungkin ada poin yang terakhir yang mau dikatakan oleh Pak Ki? Ya, pokoknya
coba dulu lah Linux gitu, karena Linux itu sangat mudah kalau udah kenal. Terus juga Linux itu bisa dicoba tanpa harus diinstal di komputer. Jadi kenali dulu Linux, pelajari dulu, jangan malas belajar, jangan malas baca, jangan malas browsing, tinggal browsing aja kok sebetulnya. Coba Linux, kenapa? Karena tidak membajak Pak, intinya itu tidak membajak dan kita tidak berdosa gitu. Tapi kalau pakai bajakan kan dosa nanti kita sebetulnya. Iya, iya, iya. Ya, Nanti itu ditagih di mengurangi dosa akhir lah apa? gitu. Ya gitu, mengurangi nih. Wah. Jadi nanti konon Aduh, ada 2 baris pengguna Windows, pengguna Linux, nanti ada 2 baris nanti di sana. seram, seram. Serem ya, serem serem ya. Udah, Oke. bercanda aja itu. Ya, Ya Pak, gitu aja kira-kira, mohon maaf. Ini banyakkan bercanda nih, mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata ya. iya. Sangat dimengerti kok. Pak Oki kan humoris. Oke, mungkin gitu. Kita akhiri untuk sesi ini. Mungkin kita akan ada sesi-sesi lain lagi, sesi-sesi selanjutnya di IG Live. Mohon nanti akan kami informasikan kalau ada program-program berikutnya bersama narasumber baru dan topik-topik yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.